Kalau kita bilang RJ, ya kan, untuk mereka teroris ini tidak ada kata RJ buat kita. Seluruh relawan bersepakat untuk itu semua, ya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang klaster 1 mau mengadakan RJ, itu tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 juga pelapor dari relawan. Gengsinya tinggi sekali, jelas itu, ya kan. Sampai sekarang pun juga kan mereka kan tetap itu ya. Apalagi tadi kan sudah ketemu juga dengan Bang Refli Harun. Ada, ya boleh. Ya boleh. Yang sakit jiwa nih siapa sih? Yang sakit jiwa, publik bisa menilai siapa yang sakit jiwa gitu kan. Yang jelas selama ini Pak Jokowi ini ya dengan apa katakanlah ya dipukul pipi kiri, pipi kanan ya, dihajar sana hajar sini, tapi beliau itu tetap mengedepankan yang namanya adalah tali persaudaraan, tali Termasuk persatuan. pengacara-pengacara juga sakit jiwa. Kenapa? Sekarang Egy Sujana melaporkan pengacara ya, Iya. betul nggak? Siapa yang sakit jiwa Bang? Ya lawyer-lawyer yang terlibat di situ, bayangkan ya, Nah, Egy Sujana, panutan mereka, profesor mereka melaporkan pengacaranya dulu gitu. Gara-gara dibilang tuyul kan? Betul iya nggak? iya iya iya. Sakit siapa Bang? Ya itulah mereka-mereka semua. Teriak sakit, teriak sakit. Nah. Nah, kan saya bilang tadi, karena begini ya, biar bagaimanapun ya, ini harus dibuka di ruang publik. Dari yang namanya Sugi Nur, terus Bambang Tri, ya kan, yang merupakan guru besar mereka yang dilanjutkan oleh TPUA kemarin, ya kan, terus dilanjutkan juga yang tadi mau jadi saksi ahli yaitu Rismon, kemudian Roy Suryo sekarang berubah menjadi klaster 2 ini yang semakin getol ya untuk bisa bagaimana membuat opini publik ya sehingga tercerah berai yang ada di lapisan paling bawah ini. Inilah yang kita inginkan bahwasannya di ruang publik ya, di pengadilan itu secara terang benderang bahwasannya ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan kepada masyarakat. Ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Jadi mereka siap-siap saja nanti masuk ke dalam penjara. Tambahan sedikit ya, ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan ini nanti ini adalah peradilan sangat mudah, ya. Karena UGM tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli. Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Nah, mereka hanya karena berdasarkan unggahan tanpa memiliki dan ijazah asli pembanding maupun tidak memiliki legal standing, mereka hanya tujuan untuk mempermalukan. Dari awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tanpa persidangan, di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak, ya kan waktu kita gugat di perdata kan melibatkan termasuk Pak Jokowi juga termasuk turut tergugat, kemudian UGM, Kapolri, tapi mereka nggak hadir. Roy Suryo, kenapa? Tujuannya adalah untuk mempermalukan. Ya. Nah, mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera menahan agar mereka tidak banyak ngomong lagi. Karena selama mereka tidak ditahan, sampai sekarang Egy Sujana aja kemarin minta maaf masih ngoceh-ngoceh. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Egy Sujana, dia malu menyangkut harga dirinya dia. Ya udahlah, tapi yang penting Egy Sujana datang ke Solo minta maaf, KO 100-0 menang Andi Aswan. Ya. Terkait respon tadi tidak ada kata RT, ya kan memang berbalik dengan Roy Suryo bilang akan maju tanpa ada dua orang itu, ya kan, karena dia di belakangnya masyarakat. Melihat itu kan berbalik dengan. Nah, pertanyaan satu gini, masyarakat yang mana? Ya kan? Ini harus jelas juga karena mereka ini selalu berlindung dari kata-kata masyarakat ya. Yang jelas adalah membodohi masyarakat, membuat polarisasi di bawah di masyarakat itu gitu loh ya. Kalau kita bilang RJ ya kan, untuk mereka teroris ini tidak ada kata RJ buat kita. Seluruh relawan bersepakat untuk itu semua ya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang klaster 1 mau mengadakan RJ, itu tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 juga pelapor dari relawan. Ya. 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 Udah tahu dengar ya? Iya, saya mendengar itu, ya. Ya, tapi kan belum ada suatu kejelasan hitam di atas putih seperti apa.
ya. Tapi yang jelas tadi kita hasil rapat kita ini kan sudah mengatakan sudah selesai untuk itu, bahwa teroris ini yang dikatakan RRT di pihak mereka ini kami berkeberatan kalau mengadakan RJ. Ya. Ya alasannya memang biar bagaimanapun mereka ini yang paling kencang, mereka ini yang luar biasa fitnahnya, ya. Dan ini kita butuh untuk namanya ruang publik ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli di pengadilan. Oh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kalau kita bicara itu, ya, yang dikatakan tadi ada rumor dia pengen RJ, saya juga dengar rumor juga itu, dan Dokter Tifa juga katanya juga mau RJ, saya juga dengar itu. Tapi kalau kami bersepakat semuanya itu bahwasanya tidak ada kata RJ untuk mereka. Ya kami bertemu, ya kami juga berdiskusi, tapi yang jelas beliau paham apa yang diinginkan oleh relawan-relawan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.